warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 9, saya Kadek Purwantara. Saya Flaviani Ribaselo. Saya Rahma. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Selamat menonton. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari perundingan Linggarjati. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan tersebut diantaranya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Indonesia Serikat, yaitu RIS. Dan yang keempat adalah, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Mahkota Negeri Belanda Kepala Unit. Setelah kemerdekaan, Indonesia tidak langsung bebas dari tangan penjajah. Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirim ultimatum yang berisi pembentukan pemerintah federal, sementara pemerintah darurat, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. 27 Juli 1947, pada tengah malam, pihak Belanda melaksanakan aksi polisional mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta ke Bandung untuk menduduki Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan ujung timur. Gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan. Orang Belanda termasuk Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogyakarta dan membentuk pemerintahan republik yang lebih luas. Tetapi pihak Amerika dan Inggris tidak menyukai aksi polisional tersebut, mengiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republik Indonesia. Tanggal 30 Juli 1947, pada tanggal ini India dan Amerika resmi agar masalah Indonesia Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB, kemudian diterima dengan baik dan dimasukkan dalam agenda sidang DKPBB. Sementara itu, untuk mengawasi senjata, DKPBB membentuk komisi konsuler yang beranggota atas para konsul jenderal yang berada di wilayah Pada tanggal Indonesia. 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi DKPBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dibuka malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Pada tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang Dewan Keamanan PBB dari Indonesia yang hadir antara lain. Yang pertama, Sultan Syahrir. Dalam pidatonya menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan mengakhiri pertempuran perlu dibentuk dengan OII. Kemudian, 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Committee of Good Office atau Komisi Jasa-Jasa yang Baik, atau lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Kemudian, komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Akan tetapi, Belanda terus berulah sebelum Komisi Tiga Negara datang ke Indonesia.
Belanda mendesak melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook atau garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI. Dampak agresi militer Belanda pertama, dampak positifnya yang pertama, dukungan dunia internasional kepada Belanda menurun, sebaliknya Indonesia dan simpati dari negara-negara di dunia. Yang kedua, beberapa negara mengakui kemerdekaan Indonesia secara de-jure. Yang ketiga, posisi Indonesia dalam perjanjian internasional semakin kuat. Dampak negatif dari agresi militer Belanda satu ini adalah yang pertama, yaitu melehakan kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Yang ketiga, banyak korban dari Indonesia, baik tentara maupun masyarakat sipil. Kemudian yang keempat, mempengaruhi ekonomi negara. Yang kelima, mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Demikian video dari kelompok 9. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.